Oke, ini bukan konten login tentunya, karena walaupun beliau ini seorang Katolik, namun ini konten Hari Santri. Karena ini bukan Ramadan, tapi ini 22 Oktober 2023, yang setiap 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri di Indonesia, Father. Dan Father ini adalah tokoh agama Katolik, seorang Father di Timor Leste, dan beliau ini juga seorang santri, tapi santri Katolik. Nah, jadi saya pengen ngobrol-ngobrol tuh apa persamaan dan perbedaan menjadi seorang santri di Islam yang pernah saya jalani dan di Katolik yang pernah Father jalani. Nama beliau Father Antonio. Nah, Father, dari yang kelihatan dulu nih. Jadi pakaiannya sama ya? Ya, kelihatannya sama. Kelihatannya sama loh. Iya. Warnanya sama. Kalau saya dengan Bante kan dari warna aja udah beda. Nah, kalau ini warnanya sama, yang beda modelnya atau jahitannya ya, Father. Nah, emang ini pakaian apa kalau di Katolik, Father? Yang ini namanya jubah. Jubah? Oh sama, ini juga kita tapi lebih menyebutnya gamis. Kalau jubah itu yang di luaran aja, yang biasanya gak ada kancingnya. Oh ini jubah? Jubah. Oke, ini dipakai oleh sejak dulu masih nyantri atau ketika sudah jadi tokoh agama? Iya, jubah ini diterima dalam proses pembinaan di seminari. Oh seminari. Jadi seminari itu pesantren kalau dalam tradisi Katolik ya, iya, disebutnya seminari. Setelah 3 tahun proses pembinaan di seminari menengah ke tahun rohani. Di tahun rohani 2 tahun itulah, setelah 2 tahun rohani baru diterimakan untuk seminaris jubah. Pakaian ini juga. Berarti setelah 5 tahun jadi santri baru dikasih ini? Iya. Oke. Kalau di Islam dari awal nyantri kita pakaiannya begini. Adapun pakaian yang diberikan setelah kita melalui jangka waktu tertentu dan dianggap sudah pantas itu sorban. Nah, sorban itu ditalbis itu dipakaikan oleh guru kita, entah itu kiai, habaib atau ustadz, sebagai simbol bahwa dia sudah matang secara keilmuan dan bisa mendakwahkan ilmunya kepada orang lain. Oh, jadi, kalau ini lebih ke pakaian ya? Iya, ke pakaian. Dalam tradisi Katolik, yang menerima jubah ini adalah para frater. Frater, dipanggil frater. Oh, dipanggilnya frater. Jadi setelah 5 tahun itu dipanggil frater? Frater menerima jubah. Kalau sebelum 5 tahun pertama masuk disebutnya apa? Seminaris. Seminaris. Oh, ya, kalau kita seminaris. Santri ini seminaris. Ya, Oke. Seminaris. Terus kalau ini, Father, warnanya ada filosofinya enggak? Kenapa putih? Atau ada pahalanya enggak kalau putih? Kalau warna lainnya beda gitu misalnya? Bagi kita dalam tradisi putih adalah kesucian, jadi. Oke. Ya, jadi makanya warnanya putih. Ya, makanya warna dan putih. Itu ada keunggulan tersendiri kalau kita berpakaian putih. Misalnya dapat pahala gitu kalau dalam Islam. Iya. Okay. Sebagai simbol, tapi sebagai juga untuk kesucian. Oke. Itu juga mengingatkan saya kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pakailah pakaian putih karena pakaian terbaik untukmu adalah pakaian putih. Makanya di Islam kalau pakai pakaian putih, apalagi hari Jumat, di hari yang suci bagi kita, itu ada kesunahan, ada pahalanya tersendiri. Kalau filosofinya diantaranya kata para ulama, Father, kalau pakai pakaian putih ini, kita mau tidak mau harus memegang salah satu prinsip dalam Islam, yaitu at-tuhur minal iman. Kesucian itu bagian dari iman. Nggak bisa kotor nih, kotor dikit langsung kelihatan. Betul. Dan enaknya kita bisa tetap hidup sederhana karena nggak perlu banyak pakaian, punya 2 aja, ketika satu dipakai, satu disimpan, ketika satu dicuci, satu dipakai. Jadi orang ngelihat itu nggak
kok pakaiannya cuman ini aja. Kalau berwarna-warni kan ketahuan tuh kalau pakaiannya itu aja. Kalau ini kan enggak. Kok pakaiannya putih-putih aja? Oh enggak, karena memang itu pakaian putih simbol kesucian yang mungkin dia punya banyak gitu. Karena nggak ada motifnya ya. Betul. Nah, terus karena ini Hari Santri. Jadi Hari Santri itu diperingati di Indonesia setiap 22 Oktober, Father. Jadi itu merujuk kepada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia, dan para ulama-ulama yang ada pada saat itu untuk mengajak para santri dan kelompok muslim di Indonesia untuk bergerak mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh agresi pada saat itu, yang puncaknya melahirkan 10 November 1945 itu Hari Pahlawan, di mana santri itu menjadi salah satu kekuatan penting dalam perlawanan di Hari Pahlawan di Surabaya itu. Nah, sejak 2015 ditetapkan sebagai Hari Santri. Nah, kalau di Timor Leste sendiri, Timor Leste itu kan mayoritas Katolik ya, Betul. Father. Karena Father Antonio ini dari Timor Leste, mayoritas Katolik. Apakah ada satu hari yang dipersembahkan untuk para seminaris ini? Untuk hari yang spesial untuk seminaris, saya kira di sana Tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Oke. Tetapi seperti cerita tadi, Iya. santri di Indonesia, para seminaris sudah sejak lama ya, jadi berdirinya seminari di Timor Leste, dan para pendiri bangsa, beberapa pendiri bangsa Di Timor Leste. itu lahir dari atau keluar bekas seminaris. Oke. Jadi mereka adalah ex-seminaris. Ex-seminaris Ya. yang juga berjuang Berjuang untuk Timor Leste. Timor Leste. Oke, Termasuk, berarti mirip. Pak Sanana Gusmao. Sanana Gusmao itu dari Salah satu seminaris ya? Ex-seminaris. Oh, oke. Jadi sama di sini juga santri itu berperan penting dalam membentuk kemerdekaan, memerdekakan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Karena itu 22 Oktober 1945 di mana bangsa Indonesia sudah merdeka. Tapi masih ada agresi ini dan itu, maka para santri itu keluar untuk melawan. Dan itu di bawah komando dari salah satu yang paling populer, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, karena itu menjaga bangsa itu bagian dari jihad atau perjuangannya para santri dan kiai di Indonesia. Jadi tokoh agama itu di Indonesia berperan penting dalam meraih kemerdekaan, dalam kemudian menyusun Pancasila. Juga ada tokoh-tokoh agama di sana, bukan hanya Islam tapi semua agama berperan dalam penyusunan Pancasila dan dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, kalau dunia santri di Katolik sendiri, Father, jadi pertama kali masuk seminari itu kira-kira kelas berapa? Di seminari di Katolik itu untuk pembinaan untuk imam-imam lokal atau pastor-pastor lokal itu ada seminari menengah, ada tahun rohani dan seminari tinggi. Oke, seminari menengah itu kapan? Seminari menengah itu setingkat SMA. SMA. Jadi 3 tahun. Oke, 3 Mereka tahun. belajar di seminari juga belajar SMA. SMA. Oh, sama kayak di pesantren gitu. Ada pelajaran pesantren, ada pelajaran SMA formal. Ya, jadi itu 3 tahun. Setelah Itu 3 berarti tahun, asrama. semua Asrama, asrama. oke. Seminari menengah, tahun rohani dan seminari tinggi itu di asrama. Oke. Itu semua di asrama. Jadi lain dengan pembentukan imam, pembinaan pastor-pastor yang biarawan-biarawati dari kongregasi, ordo religius. Oke. Itu cara pembinaan, proses pembinaan mereka itu lain. Berbeda. Kalau yang ini berarti yang ini yang melalui tahap seminari menengah 3 tahun,
16 tahun jadi. Totalnya 16 tahun. 16 tahun, masuk dengan 16 tahun. Oh, dari 16 tahun udah mulai masuk Ya, tuh. 16 Berarti tahun. 16 tahun masuk, kemudian udah hidup sendiri di pesantren, di seminari berarti. Iya, masuk di Oke. seminari. Kemudian 3 tahun, setelah 3 tahun, baru 2 tahun di tahun rohani. 2 tahun tahun rohani, Tahun rohani. kemudian Baru masuk filsafat dan teologi. oke, berapa Seminari tahun? tinggi. Jadi sekarang proses pembinaannya berbeda dengan zamannya saya. Jadi sekarang proses pembinaannya filsafatnya 4 tahun Oke. dan teologinya 4 tahun. Jadi Oke, 8 berarti tahun. 8. Kalau di zaman Father? Zamannya saya itu Filsafat dan teologinya? filsafatnya hanya 3 tahun dan teologinya juga 3 tahun. 3 tahun. Berarti 11 tahun kurang lebih. Ya, Father 11, kan 12. 3, 2 sama 6 ya. Ya, 11-12 tahun. 11-12 tahun 12 ya. tahun, ya, Oke. prosesnya. Jadi pada intinya ada 4 pokok dalam proses pembinaan itu. Oke. 4 dimensi. Iya. Yang pertama dimensi humanitasnya, Humanitas. Mhm. Apa itu? karakter, Kepribadian. kepribadiannya, Oke. pembinaan karakter. Oke. Yang kedua adalah dimensi intelektual. Oke. Yang ketiga adalah dimensi spiritual. Oke. Dan yang keempat dimensi sosial, pastoral sosial. Oke. Jadi keempat pokok atau keempat dimensi tersebut yang menjadi fokus di Seminari. 3 tahap tersebut. 3 tahap itu. Seminari menengah yang menjadi fokus adalah pembinaan karakter kepribadian. Oke. Kepribadian dengan disiplin dan Oke. kegiatan-kegiatan yang mengacu pada proses pembinaan untuk karakternya itu. Kemudian pembinaan rohani 2 tahun. 2 tahun Itu spiritualitas. spiritualitas. Oke. Kemudian 6 tahun teologi dan filsafat itu intelektualitas. Intelektualitas. Jadi baik di seminari menengah tahun rohani maupun di seminari tinggi, biarpun meskipun fokusnya pada satu aspek, tapi ketiga aspek lain juga ditanamkan. Tapi bukan yang utama. Ya. Yang utama bergantian dari Ya. 3 aspek Ya. itu. Ya. Ditambah aspek sosial itu. Ya, berarti. aspek sosial Iya. masyarakatnya. Jadi sebenarnya mirip dengan apa yang dialami oleh santri. Jadi santri itu kan pertama pendidikan karakter tentang kemandirian. Saya itu ingat sekali pas pertama jadi santri, itu awalnya makan aja itu harus ditemani orang tua. Tidak bisa di tempat yang bukan ruang makan. Kemudian cuci juga dicucikan oleh orang tua. Kemudian mau mandi, mau melakukan aktivitas sehari-hari selain bermain itu diingatkan, bahkan disuruh oleh orang tua. Nah, bahkan untuk keluar kota aja nggak pernah. Kalau naik kendaraan aja mabuk perjalanan. Tapi semua itu terbentuk secara baik di pesantren. Makan bisa seadanya dan di mana saja. Kemudian bangun tidur, bangun sendiri. Bahkan di tengah malam kita bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Kemudian nyuci sendiri, Father. Ya, itu Nyuci pengalamannya itu sama persis. Sama kan? Pengalaman saya waktu pertama masuk 96 masuk ke seminari, pengalaman itu Nangis biasanya nggak, Father? biasanya kan di rumah sama keluarga. Ketika pertama kali masuk seminari, pada saat orang tua kembali ke rumah, sedih 1 minggu. Sedih. Sedih. Sampai nangis Ada di yang kamar menangis. mandi nggak? Ada yang menangis. Father tapi nggak? Hampir menangis. Sama kita. Hampir menangis. Saya tidak sampai menangis di kamar mandi, tapi sering tuh mau mandi lewat di kamar mandi, kenapa ada suara tangis kuntilanak? Nggak taunya, biasanya itu santri kalau di Islam, bahkan ada yang SMP, Father. Jadi umur 13 tahun sudah nyantri. Nah, biasanya yang SMP itu biasanya masih menangis di awal-awal. Ada di sana pra-seminari. Pra-seminari. Ada, tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Ada. Nah, itu biasanya yang nangis tuh. Itu. Iya. Nah, terus kalau secara spiritual itu biasanya dibentuk dengan apa? Secara spiritual
Jadi yang tadi itu pembinaan kepribadian melalui disiplin. Pengalaman saya biasanya di rumah kan bangunnya seenaknya lah ya, pokoknya sebangunnya. Ketika itu ada lonceng. Oh, iya. Jadi kita harus bangun sesuai lonceng. Jadi jam 5 pagi sudah bangun. Iya. Bangun terus. Jam 5 pagi kenapa sudah harus bangun? Karena harus berdoa pagi. Oh gitu. Kalau Mandi saya terus berdoa pagi. Salat subuh. Kalau saya salat subuh tuh jam 4 udah harus bangun karena sholat fajr, sholat sebelum subuh, sekaligus doa-doa kemudian sholat subuh. Jadi kehidupan spiritualnya itu yang tadi kita kadang yang di rumah tidak biasa berdoa, di sana ya berdoa sesuai jam-jamnya. Pagi pagi ada doa komunitas, berdoa. Kalau dalam tradisi kami itu dipanggil laudes. Itu doa di pagi. Doa pagi. Kami menyanyikan lagu apa? Lagu-lagu rohani. Psalm. Gimana? Mazmur. Coba Mazmur. Sedikit aja nyanyian. Mazmur. Dalam bahasa Tetun atau? Nggak apa-apa. Lupa saya. Oke. Nah, kemudian yang juga berat itu selain subuh biasanya tengah malam. Kalau kita bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu menurut para ulama mayoritas mengatakan harus tidur terlebih dahulu. Nah, itu biasanya berat banget. Itu betul-betul pembinaan tentang karakter dan spiritual. Jadi kita bangun tengah malam untuk kemudian sholat, membaca zikir dan lain sebagainya. Kalau di seminaris ada waktu di mana tengah malam harus bangun? Kalau di seminari, kalau sudah tidur dipanggil silensium magnum. Apa itu silensium? Silensium magnum berarti diam total ya. Oke. Silensium itu silent. Diam. Magnum itu pokoknya diam total lah. Diam. Jadi para jam 10 malam itu doa malam yang terakhir, kompletorium itu jam berapa itu? Jam 10 malam. Itu doa penutup, doa malam penutup dari semua kegiatan harian. Jadi kompletorium itu setelah kompletorium silensium magnum. Tidur. Sudah tidur. Ya. Sampai jam 5 besok. Sampai pagi. Nah, sekarang saya mau tanya. Dibanguninnya pakai lonceng itu. Nggak dimasukin ke kamar-kamar. Kalau kita itu dimasukin kamar-kamar zaman saya ya, pakai rotan terus pintunya dar. Jadi saya setiap hari bangun kaget. Sama juga. Awal-awal tuh bangun kaget karena belum terbiasa kan. Jadi nunggu dibangunin baru bangun. Sama. Biasa yang kami ada staff istilahnya di seminari ada staff. Keamanan biasanya. Bukan keamanan, ini staff pembina. Oh, dari guru? Iya. Oh, kalau saya dari santri senior. Ada pastornya. Oh, pastornya. Dia yang bertugas di seminari, tinggal juga di seminari, pastor. Tapi dia sudah pastor? Pastor, ya. Itu bedanya. Pagi-pagi bangunin selain lonceng kan ada ketuanya. Iya. Ada unit-unit di mana ada ketua umumnya. Iya. Jadi ketua umumnya bunyikan loncengnya, setelah itu pastornya masuk satu persatu. Terus pakai rotan gitu. Bangunin. Pakai apa bangunannya? Pakai rotan itu. Pada zaman saya itu pakai rotan atau pakai air. Iya. Pakai rotan. Kalau Father sih enak pakai air sambil dibaptis. Setelah bangun apa yang kadang seminaris punya kenakalannya tersendiri kan. Apa? Setelah bangun tidur lagi gitu. Di kamar mandi. Cuman enaknya Father ya. Yang bangunin itu guru. Nah, kalau saya itu santri senior. Jadi lebih tersinggung kita. Kalau guru ya udahlah kan guru. Kalau ini lu santri juga gitu. Jadi kita kayak gak terima gitu. Iya. Makanya kita tuh bercita-cita jadi santri senior buat bangunin santri junior. Iya. Nah, di kamar mandi suka tidur juga. Ada yang sampai di kamar mandi kan besar. Panjang. Jadi ada yang sampai menjadi di belakang ya sambil tidur sedikit lah 5 menit atau 10 menit. Oh gitu. Kalau saya bukan tidur di kamar mandi, Father. Tapi kita lebih kreatif dan lebih safety dengan kita bilang junub. Junub ini maksudnya keluar sperma. Jadi kalau junub itu dapat kompensasi untuk agak telat datang ke masjid.
Nah, kan nggak ada tesnya tuh, gimana tesnya? Tapi kalau tiap hari junub juga Anda dianggap aneh, nggak kira dibolehin. Jadi kita tuh kalau capek banget, saya junub. Oh ya udah dikasih kompensasi spare waktu lebih lama untuk pergi ke masjid. Kita tidur lagi. Atau cerita apa enggak ini ya? Oke. Atau kalau saya, jadi saya itu lemari 2, Fatir. Yang sini itu ada rak-raknya, yang di sini tuh buat gantungan. Nah, kadang saya itu bawa gabin itu kayak makanan gitu. Terus bawa air gula dimasukin ke air, terus diaduk, terus masuk ke lemari, saya kunci dari luar tuh ada lubangnya. Udah deh, saya makan di sana. Sholat subuhnya di kamar gitu. Kan disangkanya di masjid, karena kan ada ratusan hingga ribuan orang di masjid, kita gak ketahuan. Sama jadi kalau udah di masjid itu kita biasanya tidur, Father. Tidurnya di masjid. Sama ya? Sama. Di gereja. Kadang masuk sampai sana lanjutin tidurnya tadi. Nah, berarti tidurnya kalau di gereja di kursi itu? Di kursi. Oh, tidur gini? Begini. Oh, enak. Ada yang modelnya ke samping, ke kanan. Iya. Enak sudah tapi bangun masih duduk. Betul. Oh iya, ada bangunnya ya? Iya. Kayak mahalul qiyam kalau di maulid. Kan berdiri, duduk. Kadang yang masih tidur kan, yang lain sudah berdiri, dia duduk sendiri. Iya. Kalau secara intelektual, Father, apa aja yang diajarkan dari awal sampai akhir? Secara intelektual, pembinaan dimensi intelektual itu yang kan prosesnya masuk seminari kan melalui tes. Oke. Tes intelektual. Kita mengukur intellectual quality setiap calon-calon seminaris. Jadi setelah masuk, nanti prosesnya pembinaan untuk yang tingkat seminari menengah itu kan tingkat SMA. Jadi materi yang mereka dapatkan materi yang tingkat SMA. Pengetahuan umum, IPA dan IPS. Oh, dites juga? Ya, IPS. Jadi selama 3 tahun mereka belajar itu. Itu pengetahuan umum. Ya. Kalau di seminarinya? Selain seminar itu kurikulum SMA, ada juga kurikulum seminari gereja, apa aja? Kurikulum gereja. Bahasa Latin. Itu sama. Kalau di saya bahasa Arab. Ya. Itu ada 2 biasanya pondasinya. Nahu, grammar, kemudian sorof. Sorof itu ilmu perubahan kata sesuai makna dan sesuai subjek. Jadi misalnya huwa, huma, hum. Dia berdua sama mereka. Itu ada perubahan katanya. Dalam itu bahasa zamannya saya waktu itu Latin menjadi tolak ukur bahasa Latin. Jadi siapa yang nilai SMA-nya bagus tapi nilai Latinnya merah, dia bisa lanjut ke SMA, tapi dia di seminari dia tidak lanjut. Lanjut. Betul, sama. Karena kan semua pintu ilmu kalau di pesantren itu pakai bahasa Arab. Kalau di seminari pakai bahasa Latin. Jadi memang itu pondasi sekali. Makanya kita pertama masuk tuh di pesantren belajar bahasa, disebutnya ilmu alat. Jadi itu prosesnya. Setelah itu tahun rohani yang selama 2 tahun pembinaan itu fokusnya pada dimensi spiritual. Jadi ada juga dalam proses itu akademiknya ada. Jadi ada bagaimana pengenalan bagaimana cara membaca kitab suci yang baik. Terus tajwid lah kalau di santri itu. Terus ada bagaimana mengenal spiritualitas pastor lokal, bagaimana mengenal spiritualitas seorang pastor. Terus ada juga pengantar psikologi. Terus ada juga materi-materi lain seperti sejarah umum mengenai pengantar sejarah umum mengenai gereja dan sejarah spiritualitas. Itu di tahun ke-4 dan 5 itu tadi, di tahun spiritual ya. Jadi terus kemudian setelah itu teologi dan filsafat. Setelah itu baru masuk filsafat. Filsafat dulu atau teologi filsafat dulu? Ini menarik. Jadi filsafat dulu. Filsafat itu kan secara umum tentang keraguan, tentang mempertanyakan. Baru setelah itu tentang teologi itu keimanan, keyakinan dan jawaban lah atas semua keraguan itu ya. Betul. Nah, kalau di pesantren itu Father, itu setelah kita ilmu bahasa, kemudian ilmu
Al-Quran dan hadis, dari cara membaca, cara memahami, hingga menghafal. Nah, kalau di seminaris ada tradisi menghafal kitab suci enggak? Kalau di seminari, karena kitab suci kan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. modern, baik Latin maupun bahasa modern yang lain, bahasa Indonesia, ada bahasa Portugis, dan juga bahasa lokal kami Tetun. Tetun Jadi, bahasanya. Tetun. Tetun. Ya, Tetun. Jadi semua bisa mengakses membaca kitab suci. Jadi belajar untuk memahami itu mulai diperkenalkan sejak seminari menengah. Nah, jadi sampai di seminari tinggi itu sudah mereka belajar secara khusus bidang khusus kitab suci. Kitab suci. Jadi sama. Ya, jadi kalau di pesantren itu di awal-awal kita belajar hukum. Hukum Islam, disebutnya fikih. Dari usul fikihnya, dari falsafah hukumnya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Kemudian setelah itu kita belajar keimanan, disebutnya ilmu kalam atau akidah, teologi kalau dalam tradisi Katolik. Kemudian setelah itu kita juga belajar tentang Al-Quran tadi dan hadis. Kemudian tarikh itu sejarah. Jadi dan juga di tingkat tinggi nanti kita belajar tentang tasawuf. Tasawuf itu spiritualitas dalam Islam. Jadi bagaimana tazkiyatun nafs, membersihkan hati dan pikiran dari segala-segala yang bersifat nafsu dan kotoran, ego dan lain sebagainya. Jadi pembinaan kami untuk yang filsafatnya yang berkarakter filsafat skolastik jadi. Oh iya, skolastik. Filsafat gereja disebutnya. Saya belajar di kampus UIN Jakarta. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar juga filsafat oriental, filsafat umum. Filsafat ini tokoh-tokohnya itu kalau skolastik itu Agustinus. Itu. Nah, jadi kemudian kalau tidur, Father, berarti itu di kamar isinya berapa orang? Kalau di seminari menengah, karena dorm atau istilahnya unitnya itu kan besar, jadi sekitar 100-an. Satu kamar 100 orang? Satu ruangan besar. Iya, 100 kamar orang. Tingkat. Ada kasur tingkat? Iya, kasur tingkat. Tingkat. Satu orang satu kasur? Iya. Kemudian ada tingkatnya? Tingkat berapa? 2 tingkat. Jadi satu kasur itu 1, 2? Satu, ada satunya lagi di atas. Oke, itu ya. Kalau di seminari, di tahun rohani juga masih di asrama gede ya. Tapi kalau sudah seminari tinggi masing-masing dengan satu kamar. Oh. Ada colokan nggak? Colokan listrik? Ada. Ada ya. Ada. Berarti boleh bawa HP? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Colokan buat apa? Lampu gitu ya? Iya, lampu untuk lampu. Nah, kalau saya itu satu kamar 6 orang, 3 kasur. Kasurnya 2 tingkat bertingkat. Dan biasanya orang berebut kasur bawah, Father. Karena kalau naik turun pas udah ngantuk, subuh atau tengah malam, nggak jeblos kaki kita. Kalau ngantuk tuh sering jeblos. Tapi kekurangannya kasur bawah itu dijadikan tempat nongkrong kalau orang lain ke kamar kita. Iya. Jadi akhirnya kita bersih-bersihin terus. Gitu. Ada plus minusnya. Cuma colokan nggak ada di kita. Karena bukan hanya HP yang nggak boleh, semua terkait listrik itu nggak boleh. Ini di pesantren saya ya. Jadi kayak apa ya? Pemanas air tuh. Itu nggak boleh. Jadi kita kalau ambil air panas tiap malam setelah sholat Isya jam 8 itu ke ruang dapur boleh ngambil air panas dimasukin ke termos gitu untuk bikin susu, bikin teh, bikin kopi terserah. Ya kalau di seminari menengah umumnya tidak ada colokan. Tapi kalau seminari tinggi itu ada. Jadi HP nggak boleh. HP yang menjadi. HP nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau musik kayak dengerin musik itu kayak juga, zaman dulu Walkman gitu. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Sama. Kemudian kalau malam, Father,
Jadi ketika malam itu ada batas waktunya nggak harus tidur jam berapa? Malam. Iya. Pengalaman saya ya, kadang ya kalau di seminari menengah kan tidur jam setelah doa malam kan semua harus tidur. Jam 10 itu? Ya. Tapi kadang ada yang nakal, nongkrong sendiri-sendiri atau kelompok kecil. Iya. Itu nggak boleh berarti kan? Itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh kan? Tapi dia ngelanggar. Iya. Iya. Saya juga jam 10 itu dimatikan lampu di asrama semua. Jadi gelap. Iya. Nah, tapi yang nakal-nakal itu dia ngidupin lilin, bawa kopi, nongkrong masih. Cuman kalau ada ustadz atau kiai yang masuk, wow, gitu tuh pada nyebar semua. Udah ada perannya tuh, siapa yang ngambil lilin, siapa yang ngambil teko kopi, siapa yang ngambil gelas kopi, itu ada perannya, langsung masuk sok tidur kita. Nah, itu kalau malam ya. Terus apa hal-hal yang lucu? Biasanya kalau kita hidup ngumpul gitu masih muda, banyak hal lucu. Apa aja ya? Banyak di seminari. Contohnya banyak ceritanya. Curi-curian sendal nggak? Istilahnya kalau di pesantren gosop. Gosop tuh bukan mencuri. Make sendal dari masjid ke asrama. Itu soal senioritas. Contohnya, ketika masuk pertama, kita punya sepatu baru. Jadi ada kelas yang suka sama sendal sepatu kita diambil, kita tidak. Kita tahu. Oh, kita juga takut yang mau takut, jadi diam saja pakai aja. Kita lihat dia main bola, ya diam, itu sepatu saya. Oh, gitu. Wah, kalau saya nggak separah itu sih. Kalau saya tuh gosop itu artinya minjam tanpa ngomong. Tiba-tiba kita keluar masjid nggak ada sendal kita, pas kita nyampe asrama sendal kita udah ada tuh. Nah, cuma masalahnya dari masjid ke asrama itu kan nggak boleh nggak pakai sendal kita, harus pakai sendal. Nah itu kita bingung tuh. Mana mau nelpon juga nggak bisa kan, akhirnya ya udah kita gosop sendal teman kita yang lain. Jadi itu bahkan pernah sendalnya kiai. Sendalnya kiai di gosop, ya? Iya. Bukan iseng itu, udah gak ada pilihan lain kan, lihatnya kiainya terakhir tuh. Jadi terakhir kiainya yang nggak bawa sendal. Jadi itu sampai ada yang kalau joke atau cara bercanda mereka itu kadang kita punya nama tapi mereka beri nama baru untuk kita. Jadi istilahnya lakop. Iya, mereka istilah nama. Jadi nama itu yang kita bawa sampai sekarang. Iya. Kalau bertemu, oh namamu yang dulu ya. Iya. Father ada nama? Saya tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Saya juga tidak ada. Terus biasanya kalau kita punya kekuatan juga kita dihormati itu di pesantren. Nah, kalau saya itu dulu punya kekuatan itu di ilmu umum, Fadil. Karena kebetulan agak unggul di ilmu umum, jadi karena pintar ilmu umum, jadi orang agak segan karena pengen belajar kepada kita. Sama kalau di sana ada gitu-gitu nggak? Ada. Selalu ada dalam satu tingkat atau satu kelas itu selalu ada yang unggul. Dan itu dihormati karena unggul. Atau dihormati juga kalau dia dipilih oleh guru untuk menjadi seksi keamanan, seksi konsumsi. Betul. Itu juga dihormati itu. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Iya, kalau keamanan biasanya yang badannya gede. Iya. Kalau konsumsi biasanya yang ya badannya gede juga tuh biasanya. Kadang juga guru atau yang pembina itu kadang salah pilih juga. Iya. Salah pilih. Karena biasanya yang disukai itu kalau istilahnya yang jasus, yang selalu ngasih info ke guru bahwa kita melanggar padahal guru nggak tahu, memata-matai kita tuh. Iya. Nah, kalau ininya, Father, kalau melanggar, hukumannya apa biasanya kalau di seminari? Ya, kalau di seminari menengah tahun rohani dan seminari tinggi, pada umumnya hukuman pelanggarannya, tergantung pelanggarannya, kategori berat, apa aja ininya, yang berat atau yang ringan. Tapi normalnya yang pertama dipanggil, diberi nasihat, diberi juga warning istilahnya. Ada ini pengakuan dosa enggak? Tidak. Ya. Jadi itu sebagai dipanggil, diberi nasihat, diberi semacam atensi khusus
Jangan diulangi. Atau kadang juga cara menghukumnya juga ada yang berbeda. Di buat renungan. Nulis renungan sendiri kita. Ya. Terus ada juga caranya dengan buat deklarasi itu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Di depan tertulis. Semua bukan tertulis seminaris. Tertulis kepada pembina. Enak pasti itu. Ya. Setelah itu jika terulang lagi, setidaknya mengulang kesalahan yang sama itu ada pada tingkatnya bisa dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan biasanya kalau santri itu diskors. Ya, ada juga skors. Diskors. Ya, sebelum kayak dikeluarkan ada skors. Diskors 1 minggu atau ada yang sampai 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun diskors. Kalau deklarasi itu di kita agak lebih berat karena deklarasi atau renungannya dibaca di depan masjid, di depan semua santri. Yang itu tidak bagi kami itu deklarasi personal jadi. Kalau ini di depan semua santri. Kalau santri awal junior biasanya masih malu. Tapi kalau sudah senior sudah tidak malu dengan dosa-dosanya. Sama menghafal Al-Quran atau hadis. Jadi kalau di pesantren, saya itu Father pernah pertama kali awal-awal pesantren itu melanggar karena bermain musik di dalam pesantren. Itu termasuk pelanggaran yang sedang menuju berat. Itu suruh menghafal 1 juz Al-Quran. Wah, itu beratnya karena di awal-awal. Jadi 1 juz itu berarti 20-an halaman. Wah, 20-an halaman bahasa Arab semua, nggak boleh salah walaupun 1 huruf. Jadi itu beratnya. Terus kita setoran kepada guru kita. Bukan cuma itu setorannya, tapi nanti setelah kita setor hafal nih, terus dibaca dari tengah suruh lanjutin sama kita. Dibaca dari belakang suruh lanjutin ayat sebelumnya apa, ayat setelahnya dan lain sebagainya. Kadang ditanyain artinya, maknanya dan lain-lain. Jadi itu hukuman yang mendidik, yang edukatif. Jadi Father, di Hari Santri Indonesia tahun 2023 ini, itu di logonya selain meneguhkan tentang nilai-nilai kebangsaan, seperti tadi kita sudah bahas, itu juga meneguhkan tentang nilai-nilai digital. Jadi bagaimana santri berperan di media digital untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Dan itu penting sekali karena riset akhir ini yang kemudian sering dikutip oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, itu konten-konten toleransi di media digital menguasai sekitar 20% perbincangan di media digital. Dan konten-konten yang bukan intoleran tapi tidak mengkampanyekan toleransi itu menguasai 60% perbincangan di media digital. Sehingga ada tugas besar dan mulia bagi seorang santri untuk bagaimana mereka mengisi ruang-ruang digital ini dengan konten-konten yang positif. Dan itu memang sesuai dengan nilai Islam, karena Islam itu kita yakini solihun likulli zaman, harus selalu relevan dengan setiap zaman. Ada zaman digital dengan media yang baru, media digital kita harus mengisi dengan hal-hal positif. Nggak bisa kita hanya mengutuk, tapi kita harus menyalakan cahaya di tengah TikTok dan media sosial yang isinya hal-hal yang sia-sia bahkan maksiat itu. Nah, kalau di Timur Leste ada kesadaran dan upaya untuk berperan di media digital nggak dari kalangan-kalangan seminaris ini? Jadi dari kalangan seminaris, karena sudah dilarang ya pakai media digital, terlebih-lebih HP ya. HP. Tapi seminaris punya kesempatan, memiliki kesempatan di mana rumah-rumah pembinaan seminaris sendiri mempersiapkan juga memberikan ruang teknologi untuk mereka bisa berkreasi dalam hal majalah dinding, mading, bisa juga dalam hal artikel-artikel yang ditulis dan dipublikasikan di media digital. Itu seminari tinggi, contohnya. Terus
bagi saya, bagi kami di Timor, yang berperan penting itu para ex seminaris. Iya, maksud saya itu justru orang-orang yang seminaris. sudah boleh pegang HP lagi Iya, dari seminaris itu. ex seminaris itu mereka yang sangat punya pengaruh karena mereka masuk sampai ke dalam instansi-instansi pemerintah, bekerja di instansi pemerintah. Ada yang sebagai jurnalis, ada yang sebagai berperan juga sebagai blogger, penulis blog. Ya, jadi dari situ mereka sebagai juga apa? Sebagai juga pemeran penting untuk menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Okay. Jadi itu bagi kami itu sebuah poin positif yang kami miliki. Anak-anak yang kami bina di seminari, ketika keluar mereka masih ada sentimen untuk seminari, dan mereka keluar dengan konsep, dengan prinsip untuk hal tersebut. Iya, kalau di Indonesia itu 5 tahun terakhir ini sudah menggeliat. Terjadi eskalasi peran ex santri. Kami sih tetap menyebutnya santri karena bagi kami santri itu seumur hidup. Kita menuntut ilmu itu sampai mati. Jadi mereka mulai menampakkan perannya. Mereka hadir di berbagai media digital dari YouTube, Twitter, Instagram, bahkan TikTok dengan berbagai konten. Ada yang sketsa, ada yang komedi, ada yang ceramah serius, ada yang ngaji kitab, ada yang sholawatan dan lain sebagainya. Nah, juga soal yang diangkat dalam logo Hari Santri 2023 di Indonesia ini, Father, itu tagline-nya itu jihad santri jayakan negeri. Nah, jadi santri ini dituntut untuk berjihad. Jihad itu kalau dalam Islam kata masdar, kata jadian di dalam bahasa Arab dari kata jahada. Jahada itu artinya upaya sekuat tenaga secara sungguh-sungguh. Biasanya di Al-Quran dan hadis digandeng dengan kata fisabilillah. Jadi upaya sepenuh raga dan jiwa secara sungguh-sungguh untuk melakukan upaya di jalan Tuhan. Nah, biasanya para santri ini melakukan berbagai upaya yang bisa dia berikan untuk bangsa. Tapi pondasinya adalah 2 hal, Father. Yang pertama adalah dia sebelum mengajak orang lain, dia memastikan dirinya telah punya komitmen di jalan itu. Karena merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Imam Turmudi, itu jihad yang pertama itu adalah melawan diri sendiri. Sebelum bicara positif ke orang lain, dimulai diri sendiri. Sebelum mengubah orang lain, dimulai dari diri sendiri. Karena kita diajarkan dari Nabi Muhammad, jadilah teladan, bukan hanya orang yang ngomong tentang kebaikan. Dan yang kedua, itu betul-betul berbasis kepada ilmu. Jadi apa yang kita jihadkan, itu pondasinya adalah ilmu. Karena kalau sekedar berjuang nggak punya ilmu, ngerepotin malah. Ngerepotin teman kita sendiri. Kata Sina Ali, mending saya memiliki musuh yang pintar banyak daripada teman yang bodoh satu, karena orang bodoh tuh ngerepotin biasanya. Nah, jadi kita itu betul-betul jihad pertamanya itu adalah jihad tarbawi. Kalau di Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 122 itu jihad mengembangkan ilmu pengetahuan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan kitab dan berbagai hal. Jihad itu upaya sungguh-sungguhnya. Nah, kalau dalam tradisi Katolik itu yang diperankan utamanya oleh para seminaris untuk menjayakan negerinya itu apa peran santri? Para ex seminaris itu berperan penting dalam yang pertama proses pembangunan dan pembentukan karakter bangsa. Okay. Itu yang paling menonjol. Itu yang paling menonjol. Dan selain itu
peran mereka dalam hal ini seperti tadi, mereka membentuk diri mereka sendiri pertama sebagai contoh ya. Sebagai contoh, dan yang kedua, mereka berperan aktif dalam media sosial. Ketika ada isu-isu yang isu-isu yang bisa yang liar, mereka mencoba untuk meluruskan ini isu-isu penting tersebut, meluruskan isu-isu tersebut dengan apa yang mereka pelajari, mereka dapatkan di seminari. Itu penting sekali. Saya ingat betul dulu ketika beredar banyak hoax di era awal media digital, itu tabayun, istilah Al-Quran, itu yang kemudian dipopulerkan oleh santri hingga menjadi seolah-olah istilah dalam bahasa Indonesia. Oh, katanya begini-begini, lo udah tabayun nggak? Jadi seolah-olah jadi istilah bahasa Indonesia, dan menurut saya itu prestasinya. Juga ketika COVID-19, santri itu juga menjadi salah satu kekuatan untuk menyadarkan orang bahwa menjaga diri sendiri dan orang lain dari penyebaran COVID itu adalah perintah agama. Dan lalai dari perintah itu berarti kita berdosa. Jadi mereka berperan penting dalam pengentasan COVID-19 gitu, agar kita disiplin terhadap aturan pemerintah. Dan juga dalam politik, sebenarnya para santri ini selalu berperan penting. Tapi bukan politik elektoral, bukan politik pemilihan, tapi politik kebangsaan. Jadi mereka yang selalu memastikan agar politik ini tidak memecah belah, agar politik ini tetap mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kepentingan partai dan golongan. Jadi politik mereka bukan soal memenangkan siapa, berpihak kepada siapa. Oke, berarti santri itu apalagi di Timor Leste perannya besar ya, karena 90% lebih, 97% adalah orang-orang Katolik. Yang mereka pasti akan menuruti perintah dari para seminaris dan ex-seminaris ini, termasuk romo, father, pastor. Karena menjadi dari zaman sebelum zamannya saya, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan milik yang dipegang oleh gereja. Jadi dari situlah lahir para ex-seminaris yang menjadi pemimpin negara. Jadi peran mereka itu sangat penting dalam hal ini. Para ex-seminaris selain masuk juga dalam partai-partai politik, tapi juga dalam sebagai social control, kontrol sosial. Jadi, mengingatkan ya peran mereka dalam mengingatkan. Dan ini artinya sosial. Banyak hal yang sama antara dua negara dan dua agama ini. Jadi Timor Leste sama-sama mayoritas Katolik, sebagaimana Indonesia mayoritas Muslim, sehingga santri dan misionaris di Timor Leste dan di Indonesia itu berperan penting bagi bangsanya, karena secara kuantitas dan secara kualitas juga mereka yang unggul dalam segi banyaknya dan segi intelektualitas, karena mereka belasan tahun itu belajar kan, baik pengetahuan umum maupun utamanya pengetahuan agama. Dan yang kedua, sama-sama pemimpin negaranya itu pernah adalah seorang santri. Kalau di Indonesia almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, beliau itu santri. Kemudian sekarang wakil presiden kita juga santri, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sama kayak kalau di Timor Leste yang ex-seminaris adalah Pak Sanana, Perdana Menteri pertama. Karena presiden pertama juga namanya Franciscus Xavier. Itu juga ex-seminaris. Kemudian itu dia. Yang kedua itu yang Nicola Lobato juga seminaris. Jadi seringkali ex-seminaris itu menjadi pemimpin bangsa di Timor Leste. Oleh karena itu berarti santri di Indonesia maupun seminaris di Timor Leste itu memiliki amanat, tanggung jawab dan peran penting ya, selalu dalam sejarahnya dalam memerdekakan, mempertahankan dan memajukan bangsa. Terima kasih, Father. Terima kasih udah juga ngobrol-ngobrol.